Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Romi. Kali ini saya akan coba memberikan materi tentang biologi kelas 12. Teman-teman pernah memperhatikan enggak? Kadang-kadang kita dalam setiap aktivitas kita dibutuhkan sidik jari. Misalnya buat ijazah, buat KTP. Kira-kira kenapa ya kok harus sidik jari? Ya, betul. Karena sidik jari setiap orang tuh beda-beda. Terus pertanyaan selanjutnya, kok bisa ya beda-beda? Ya, betul. Karena setiap orang itu memiliki materi genetik yang berbeda-beda. Jadi di sidik jarinya pun akan berbeda setiap orangnya. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang materi genetik itu sendiri. Simak terus videonya ya, semoga bermanfaat. Di dalam materi genetik sendiri terdiri dari kromosom, DNA, RNA, gen, dan sintesis protein teman-teman. Insya Allah dalam video ini kita akan coba bahas semuanya satu persatu. Cuma nanti saya pecah ya, ada yang kromosom, ada yang video gen, dan seterusnya. Disimak terus ya. Teman-teman masih ingat gak tentang sel? Di dalam sel itu kan ada salah satu bagian yang namanya nukleus atau inti sel kan. Di dalam inti sel itu ada kromosom. Kromosom itu kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang menebal dan memendek saat pembelahan sel serta bisa menyerap warna seperti pada gambar itu teman-teman. Di dalam kromosom sendiri terdapat protein dan asam nukleat ya teman-teman, atau yang disebut DNA dan RNA. Bentuk dari kromosom kalau teman-teman pengen tahu itu seperti di layar, seperti itu bentuknya. Panjangnya itu macam-macam, ada antara 0,2 sampai 50 mikron, diameternya sendiri juga ada 0,2 sampai 20 mikron. Struktur utama dari kromosom sendiri seperti gambar teman-teman, ada sentromer, lengan, sama satelit. Untuk sentromer sendiri berbentuk bulat ya, dan dia tidak mengandung lengan. Untuk lengan dari kromosom sendiri kalau kita lihat dalamnya, dalam lengan kromosom itu ada kromatid atau yang kita kenal dengan kromonema. Kromonema kalau menebal nanti namanya jadi kromomer. Jadi kromomer ini penebalan dari kromonema, matriks, dan telomer. Untuk satelit sendiri dia berbentuk bulat di ujung kromosom seperti gambar. Untuk jenis-jenis kromosom teman-teman bisa lihat pada layar berdasarkan fungsinya ada dua, ada autosom sama gonosom. Autosom itu berperan menentukan ciri-ciri tubuh. Jadi dia hitam, dia putih, dia pendek, dia tinggi seperti itu. Untuk gonosom berperan menentukan jenis kelamin laki atau perempuan. Autosom sendiri dia bersifat diploid, kalau gonosom sendiri haploid. Kemudian untuk autosom mengalami pembelahan mitosis, kalau gonosom meiosis. Kemudian untuk autosom jumlahnya 2 kali gonosom, kalau gonosom jumlahnya setengah dari autosom. Jenis-jenis kromosom kalau kita lihat dari letak sentromer seperti pada layar teman-teman bisa dilihat. Jadi masih ingat ya sentromer tadi apa di slide sebelumnya? Sentromer itu yang bulatan-bulatan itu tadi. Kalau kita lihat dari letak atau posisi dari sentromer, kalau dia tepat di tengah seperti yang gambar kiri, gambar yang pertama itu namanya metasentrik. Menurut gambar kedua, kalau tidak tepat di tengah sehingga lengannya beda panjang itu submetasentrik. Kemudian kalau sentromernya agak dekat dengan ujung itu namanya akrosentrik. Tapi kalau sentromernya tepat ada di ujung dari kromosom sendiri, seperti gambar terakhir, gambar keempat, itu namanya telosentrik. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, kalau kromosom kita itu kan jenis-jenisnya ada autosom sama genosom. Jadi maksudnya di dalam tubuh kita itu ada kromosom-kromosom yang berpasangan teman-teman, dan ada yang bersifat diploid yang berasal dari induk betina atau ovum sama induk jantan atau sperma. Nah, kromosom yang berpasangan ini dinamakan dengan kromosom homolog. Kromosom homolog itu kromosom yang berpasangan di mana strukturnya sama atau alelnya sama. Nah, di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia itu terdapat 23 pasang kromosom homolog teman-teman, yang terdiri dari 22 pasang sel tubuh dan 1 pasang sel kelamin. Jadi penulisannya di dalam tubuh manusia itu tadi ada 22 sel tubuh dan 1 pasang sel kelamin ya. Jadi untuk pria bisa ditulis seperti gambar itu sebelah kanan atas 22AA, artinya ada 22 pasang kromosom
sel tubuh ditambah XY untuk sel kelaminnya. Kemudian untuk perempuan bisa ditulis 22AA ditambah XX seperti gambar kanan bawah, teman-teman. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, pada tubuh manusia itu kan ada 46 buah kromosom pada sel tubuh. Artinya kan ada 23 pasang. Pada wanita ada 22 autosom berarti ya, kemudian ada 1 gonosom, atau kalau dalam wanita kan XX. Kalau dalam pria ada 22 autosom sama 1 gonosom yaitu XY. Kemudian pada sel kelamin ada 23 buah. Penulisannya pada ovum itu 22A plus X. Untuk sperma penulisannya 22 plus X atau 22A plus Y. Untuk hewan sendiri itu kan tadi untuk manusia. Untuk hewan seperti gambar sebelah kanan, saya contohkan kuda ya teman-teman. Di dalam kuda itu ada 64 buah kromosom pada sel tubuh, artinya dia ada 32 pasang. Penulisannya sama persis, 32 pasang itu artinya ada 31 autosom dan 1 gonosom. Penulisannya untuk betina berarti 31AA plus XX, untuk jantan 31AA plus XY. Kemudian pada sel kelamin pada kuda itu ada 32 buah. Berarti penulisannya ovumnya itu berarti 31A plus X, spermanya 31A plus X atau 31A plus Y seperti gambar. Di slide sebelumnya kita sudah bahas tentang manusia sama kuda ya. Nah, di makhluk hidup yang lain itu juga sama teman-teman. Mereka semuanya itu memiliki jumlah kromosom yang tetap. Ingat ya, jumlah kromosomnya tetap tapi spesifik. Jadi setiap individu atau setiap makhluk hidup berbeda-beda. Nah, ini adalah tabel beberapa makhluk hidup yang barangkali nanti teman-teman butuhkan. Oke. Jadi part pertama tentang materi genetik ini yaitu tentang kromosom kita akhiri sampai di menit ini ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa lanjut ke video selanjutnya tentang materi genetik berikutnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman.